Ya, oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Hua. Hyun Tang saat ini mungkin ia dikenal sebagai seorang pengkhianat, tapi dahulu ia merupakan murid terkuat di Gunung Hua dan bahkan digadang-gadang bisa membawa Gunung Hua dari keterpurukan. Tapi apa yang terjadi? Sebelum ia diangkat menjadi pimpinan sekte, ia malah meninggalkan Gunung Hua dan bahkan membawa beberapa orang bersamanya termasuk Hyun Bob. Dahulu Hyun Jong menganggapnya sebagai role model, tapi semuanya hancur begitu saja. Memang, jika dilihat dari beberapa aspek, keputusan yang dibuat oleh Hyun Tang tidak terlalu buruk. Tapi, semua itu berbeda karena saat itu Gunung Hua hanya memiliki Hyun Tang. Kepergiannya yang begitu tiba-tiba dan bahkan tidak memberikan kabar memberikan pukulan besar kepada Gunung Hua. Beberapa murid yang mengetahui hal tersebut juga bahkan mulai meninggalkan Gunung Hua. Begitu juga mereka yang sebelumnya sering mengirimkan surat. Gunung Hua benar-benar telah hancur. Itulah yang dilakukan oleh Hyun Tang, memberikan pukulan keras terakhir kepada Gunung Hua. Adapun Hyun Jong sendiri, ia diangkat menjadi pimpinan sekte hanya karena merupakan murid yang paling terampil di antara murid-murid tersisa. Itu adalah masa-masa terberat yang mereka lalui. Hyun Yong masih mengingat betul hal tersebut. Itulah mengapa ia sangat benci dengan sikap pengecut yang diambil oleh Hyun Tang dan para koleganya. Tentunya, jawaban Hyun Jong membuat semua orang terkejut. Hyun Bob pun berusaha membantu Hyun Tang dan berkata, "Pimpinan sekte, bukankah ini terlalu berlebihan?" Tapi Hyun Jong dengan santai menjawabnya, "Terlalu berlebihan? Apakah ada dari kata-kataku yang salah?" Dengan jawaban tersebut, Hyun Bob sama sekali tidak bisa membantahnya. Ini sangat berbeda dengan apa yang mereka perkirakan. Mereka mengira bisa dengan mudah menindas Hyun Jong, tapi Hyun Jong yang mereka lihat saat ini sangat cocok dengan tampilan pimpinan sekte sebenarnya. Begitu tenang dan juga tegas. Hyun Tang sudah mulai menenangkan dirinya. Ia pun kembali berkata, "Pimpinan sekte, aku paham apa yang kau rasakan, tapi niat kami tulus. Kami hanya ingin membantu Gunung Hua. Apakah kami tidak boleh melakukan hal tersebut?" Dan lagi-lagi Hyun Jong menjawab dengan tegas, "Membantu? Itu adalah cara yang bisa kau lakukan untuk membantu Gunung Hua, yaitu pergi dari Gunung Hua." Mendengar kata-kata tersebut, Hyun Bob pun langsung marah. Ia bahkan mulai menaikkan suaranya saat berbicara dengan Hyun Jong. Tapi tentu saja itu tidak memiliki arti apapun. Keputusan Hyun Jong telah bulat. Tapi Hyun Tang tidak ingin menyerah begitu saja. Ia pun kembali berkata, "Pimpinan sekte, aku tahu jika aku adalah pendosa. Tidak bisakah aku menebus dosa-dosa tersebut?" Tapi sayangnya Hyun Jong tidak menggubris kata-kata Hyun Tang dan itu membuat sifat asli Hyun Tang terungkap. Ia mulai mengangkat nada suaranya dan berkata beberapa hal untuk mengguncang suasana hati Hyun Jong. Tapi sayangnya itu masih gagal. Hyun Jong bahkan berkata, "Senior, aku bukanlah juniormu lagi. Orang yang ada di hadapanmu adalah pimpinan sekte Gunung Hua. Dari dulu begitulah Hyun Tang, ia bermuka dua. Jika saja Gunung Hua dipimpin olehnya, mungkin saja sebelum Cheongmyeon tiba, Gunung Hua telah benar-benar musnah." Tapi siapa sangka ternyata Hyun Tang masih memiliki satu taktik licik untuk mengguncang Hyun Jong. Ia pun berkata, "Apakah kau layak untuk melakukan hal tersebut? Apakah kau layak untuk mengusir kami? Apakah kau benar-benar pimpinan sekte Gunung Hua?" Mendengar kata-kata tersebut tentu saja membuat Hyun Yong dan juga Hyun Sang marah. Ia pun mulai bangkit dari tempat duduk mereka dan mulai memaki Hyun Tang. Tapi Hyun Tang sama sekali tidak bergeming. Ia kembali menanyakan pertanyaan tersebut kepada Hyun Jong. "Jawab pertanyaanku, apakah kau benar-benar pimpinan sekte Gunung Hua?" Jika merujuk kepada tradisi yang ada di Gunung Hua, pimpinan sekte selanjutnya ditentukan oleh pimpinan sekte sebelumnya dan juga para penatua. Dan saat itu
Akulah yang mereka tunjuk sebagai pimpinan sekte Gunung Hua selanjutnya. Jadi kau tidak memiliki hak untuk mengusirku. Jadi sekarang jawab aku, siapa pimpinan Gunung Hua sebenarnya? Tentu saja itu adalah omong kosong, tapi itu bisa sedikit mengguncang Hyun Jong karena beberapa yang dikatakan oleh Hyun Tang ada benarnya. Karena memang dirinya lah yang ditunjuk sebagai pimpinan sekte selanjutnya. Hanya saja Hyun Tang tidak ingin menerima atau memikul beban berat tersebut karena melihat kondisi Gunung Hua yang memprihatinkan dan malah memutuskan untuk melarikan diri. Adapun Hyun Jong, ia tidak mendapat dekret tersebut karena pimpinan sekte meninggal beberapa saat setelah kepergian Hyun Tang. Ia ditunjuk hanya karena kesepakatan mereka yang tetap di Gunung Hua. Dan saat itu Hyun Jong kembali membuka mulutnya. Pimpinan sekte Gunung Hua adalah... Tentu saja itu adalah aku. Akulah pimpinan sekte Gunung Hua. Mendengar jawaban percaya diri dari Hyun Jong, Hyun Tak pun menanggapinya apa? Apakah kau bisa menjadi pimpinan sekte tanpa persetujuan dari pimpinan sekte sebelumnya? Itu adalah omong kosong dan melanggar peraturan dan juga tradisi dari Gunung Hua. Tapi tetap saja Hyun Jong berkata dengan bangga dan penuh kepercayaan diri jika ialah pimpinan sekte Gunung Hua dan tidak ada lagi yang layak selain dirinya sebagai pimpinan sekte yang bisa membawa Gunung Hua ke jalan yang lebih baik. Mendengar kata-kata tersebut, Hyun Bob pun mulai tertawa. Ia tertawa karena Hyun Jong menjadi pimpinan sekte karena mengabaikan kata-kata ataupun tradisi terdahulu. Tapi lagi-lagi Hyun Jong tidak mempedulikan hal tersebut. Ia bahkan berkata, kalian nampaknya salah paham akan satu hal. Aku membiarkan kalian meninggalkan Gunung Hua untuk kebaikan kalian sendiri. Tapi jika kalian tidak ingin pergi, lakukan sesuka kalian. Kalian boleh mengomel-ngomel di dapur atau menginterupsi latihan para murid. Lakukan apapun yang kalian inginkan. Tentu saja mereka tidak paham apa maksud dari perkataan Hyun Jong yang berkata jika semua demi kebaikan mereka. Tapi mereka juga masih tidak terima dengan perkataan tersebut. Hyun Bob kembali marah, tapi Hyun Tang menenangkannya. Dan pada titik ini mereka mengalah. Hyun Tang memutuskan untuk kembali ke ruangan mereka sejenak dan memikirkan rencana selanjutnya. Tapi saat mereka membuka pintu pimpinan sekte, ternyata seluruh murid kelas 3 dan murid kelas 2 sudah berada di sana. Pemandangan tersebut membuat Hyun Tang kesal. Ia pun berkata, apakah tata krama sudah tidak ada di Gunung Hua? Bahkan murid-murid menguping di depan pintu pimpinan sekte. Tapi tiba-tiba seseorang menanggapinya. Itu adalah nasihat yang bagus untuk seseorang yang meninggalkan Gunung Hua selama 30 tahun lamanya. Suara tersebut berasal dari Baekjun. Tidak ada ketakutan di matanya. Begitu juga dengan murid-murid lainnya. Mereka memandang Hyun Tang dan rombongannya dengan tatapan kesal. Itu semua karena mereka mendengar jika rombongan pengacau tersebut berusaha merendahkan pimpinan sekte mereka. Hyun Bob bahkan sedikit mundur merasakan tekanan dari murid-murid. Tapi Hyun Tang masih menenangkan dirinya. Ia kembali berkata, lihat saja nanti kalian akan berubah pikiran setelah mengetahui siapakah pimpinan sekte sebenarnya. Dengan itu pula rombongan Hyun Tang pun meninggalkan ruangan pimpinan sekte. Tapi tak lama kemudian terdengar suara panik dari seseorang. Ini gawat, ini gawat. Ternyata itu adalah Baeksang. Tentu saja itu membuat semua orang terkejut. Apa maksud gawat dari perkataan Baeksang? Dan saat Baeksang berkata, akhirnya semua orang paham. Saat itu Baeksang menjelaskan, Chungmyun mulai mendaki. Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Gunung Hua. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.